Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi nasta'inu umurid dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Akhlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbana zalamna anfusana lan taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minal amwat. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Pendengar yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan satu-satunya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itulah kalimat agung, doa yang paling agung yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang maha suci, yang maha agung, yang maha ahad. Tidak ada sekutu bagi Allah, zat tunggal, mukhalafatul lil khawadisi, berbeda dengan makhluknya, qiyamu binafsi, tidak bergantung kepada selain Allah. Inilah keagungan Allah, kesucian Allah, yang mana tujuan kita dihidupkan adalah untuk mensucikan Allah. Mengibadai Allah adalah mensucikan Allah. Mensucikan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itulah mensucikan Allah. Tujuan kita diciptakan di dunia adalah mensucikan Allah dengan pensucian yang paling tinggi, yakni la ilaha illallah. Itulah pesan nubuah semua nabi-nabi, al-anbiya, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah surga. Itulah inti daripada surga. Hanya dengan kalimat la ilaha illallah itulah yang akan menghantar kita ke surga. Tanpa itu kita akan jadi musyrik, tidak terampuni. Sesungguhnya Allah, innallaha la yaghfiru an yushrika bihi. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mensekutukan Allah. Allah yang mengampuni dosa selain syirik. Ini harus kita pahami, sehingga kita tanamkan erat-erat di hati kita, kalbu kita, ini kalimat sapu jagat ini, la ilaha illallah. Wa man kana akhiruka kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhirnya mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal, sebelum dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, dakhala jannah, maka Allah jamin masuk surga insyaallah. Amin. Inilah seruan para ustadz, asatidz, asatidzah,
ustadz ustazah, yakni menyeru ke jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini pendengar dan rahmati Allah, itulah jalan Tuhan. Kami sebagai ustadz ustazah senantiasa mengajak ke jalan Tuhan, yang tetap memegang teguh erat daripada kalimat tauhid la ilaha illallah, qul wallahu ahad, qul wallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa. Inilah jalan menuju surga. Tidak ada jalan selain itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita dibalas jaminan surga penuh nikmat kekal abadi. Ini pendengar rahmati Allah, makna penting daripada semua penceramah, tabligh, mubalik, balighat, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah menegakkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Inilah inti diciptakan dunia dan seisinya ini adalah karena la ilaha illallah. Ingin Allah disucikan dengan la ilaha illallah. Ingin Allah disucikan dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah pesucian yang paling agung, yang akan dibalas. Pahalanya adalah kekal abadi, yakni surga kekal abadi penuh nikmat. Itulah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah kita zikirkan setiap saat insyaallah. Itulah sebagai afdhalul dzikr. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini pendengar rahmati Allah, semoga kita yang percaya dan yakin la ilaha illallah, maka Rasulullah akan memberi syafaat, yakni suatu ketetapan dari Nabi untuk senantiasa bisa masuk surga. Ini syafaat Rasulullah. Senantiasa kita dapat syafaat, artinya adalah kita dapat syafaat bisa masuk surga. Ini arti syafaat. Syafaat itu langsung saat manusia sangat ketakutan di hadapannya antara surga atau neraka, maka yang dapat syafaat langsung diakui sebagai umat Muhammad. Rasulullah Muhammad, umat Muhammad adalah dijamin masuk surga. Sudah senang kita dapat syafaat dari kita mendapat surga, diakui sebagai umat Muhammad karena amalan kita, yakni amalan sunnah Nabi. Sholat di masjid berjamaah itulah amalan sunnah Nabi yang paling utama, sehingga kita diakui sebagai umat Muhammad. Nanti kaki ini sebagai saksi yang senantiasa mengantarkan mereka untuk sholat di masjid, saksi, dan akan berkata kepada Nabi, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ini hamba Allah ini, aku sebagai kakinya bersaksi setiap saat ke masjid menjalankan sunnahmu. Maka dia sudah dapat syafaat dari Rasulullah, langsung disuruh malaikat daripada menjaga surga yang ridwan untuk menggiring atau menghantarkan mereka ke surga penuh nikmat. Ini pendengar dan rahmati Allah, hakikat semua itu adalah tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikirkan ini, insyaallah ini adalah pahalanya sangat kekal abadi, ini pahala surga kekal abadi. Zikirkan satu lafaz la ilaha illallah, maka kita akan dibangunkan sebuah istana di surga. Itu berarti dua istana ini, karena kalimat ini sangat agung. Bila di sisi satu timbangan itu la ilaha illallah dan sisi lain dunia seisinya, maka yang lebih berat adalah kalimat la ilaha illallah. Ini agungnya pensucian yang paling agung, yang tidak dimiliki oleh kaum-kaum
lain, kecuali kaum 25 nabi, yakni kalimat la ilaha illallah. Saya yakin Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai sembahan, Allah sebagai supreme of natural, raja, supreme, supremasi, punya wewenang, punya otoritas. Itu adalah Allah. Kita minta kepada Allah, yakni Allah yang mana? Allah yang satu-satunya Tuhan. Bukan Allah yang punya anak, bukan. Allah yang qul wallahu ahad. Kalau Allah yang punya anak itu adalah palsu, bukan Allah itu. Allah yang tidak palsu adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang satu, tidak beranak, qul wallahu ahad. Allah samad lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak berantakan, itu Allah. Kalau mereka Allah yang ada anak, Allah palsu itu. Bukan Allah yang maha agung, yang maha suci, sehingga mereka akan dihisap sebagai bukan hamba Allah yang asli, tapi Allah yang palsu. Allah yang ada anak, tidak ada Allah yang punya anak, maka dimasukkanlah surga mereka, dimasukkanlah neraka mereka yang mengakui Allah yang punya anak. Allah tidak punya anak. Kalau bapak ibu mengakui Allah punya anak, itu bukan Allah, itu adalah Allah palsu. Itu adalah setan dan iblis yang punya anak. Ini Allah tidak punya anak. Allah itu suci dari segala yang disifatkan, punya anak, punya istri, punya suami. Kalau Allah punya anak berarti Allah bunting. Itu akan timbul percayaan begitu. Tidak bisa. Apapun itu ada penistaan kepada Allah. Allah punya anak berarti Allah bunting, kan? Tidak bisa. Anak itu hubungannya dengan manusia dan anak, bapak dan anak, orang tua dan anak. Tidak bisa dikatakan begitu. Itu namanya menistakan kesucian Allah, dan itulah calon-calon penghuni neraka kekal di dalamnya. Ini baik-baik mendengar yang dirahmati Allah. Sekali bapak mati, ibu mati dalam keadaan punya Tuhan yang punya Allah yang punya anak, maka akan diazab nanti. Allah tidak akui sebagai hamba Allah, tapi diakui dengan hamba setan. Itu disiksa di alam kubur, tambah lagi siksa di akhirat nanti, masuk neraka kekal abadi karena tidak bisa memegang kalimatul aula, kalimat yang sangat tinggi. Kalimatul aula itu adalah kalimat sangat tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kalimatul aula, kalimatul yang utama. Ulul asmi, ulul itu ada tinggi, asmi sangat tinggi. Nabi-nabi yang punya nabi-nabi utama, ulul asmi. Pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga pendengar yang dirahmati Allah, mari kita zikirkan, lafazkan lafaz suci, lafaz sufi ini, yakni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita sebagai hamba pasti yang dituju adalah surga. Itu tidak lepas dari itu. Sebagai orang pintar, orang cerdas, meninggal dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali dalam Islam, dalam keadaan mensucikan Allah, la ilaha illallah. Insyaallah pendengar kita diberi ganjaran atau pahala surga. Ini pendengar yang rahmati Allah. Kita tanamkan itu baik-baik. Kalimatul aula ini, kalimatul aula, kunci surga, la ilaha illallah. Tidak gampang ini mengucapkan nanti. Kalau kita tidak terbiasa dengan sholat, dengan zikir, maka tidak akan bisa mengucapkan
la ilaha illallah sebelum meninggal dunia akan dikunci. Mulanya dikunci, tidak bisa mengucapkan. Karena apa? Mereka tidak pernah mengucapkan dalam sholat waktu, tidak pernah sholat lima waktu, tidak pernah berzikir. Bagaimana mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya? Pendengar yang rahmati Allah, sehingganya senantiasa kita diberi kekuatan Allah untuk mengingat kalimatul ula ini sebelum meninggal, sebelum dicabut nyawanya, yakni la ilaha illallah. Kita diingatkan oleh Allah dengan kata-kata kalimat pamungkas ulul kalam, kalimatul ula, yakni la ilaha illallah. Itulah sebaik-baik manusia. Manusia yang jenius adalah manusia yang masuk surga. Manusia jenius adalah manusia yang mengajak masuk surga dengan berdakwah, itulah mengajak masuk surga. Entah yang diajak mau atau tidak, terserah, asal kita sudah berdakwah. Perkara hidayah itu dari Allah. Kita tidak berhak untuk memberi hidayah. Kita hanya berhak untuk sebagai asbab hidayah, yakni ceramah, tausiah, bayan, nurul hikmah. Pendengar yang dirahmati Allah, tentunya tidak muluk-muluk ini kalimat. Kita tanamkan di hati kita insya Allah dengan kalimat ini. La ilaha illallah itu kita diselamatkan bala bencana musibah di dunia dan di akhirat. Hanya inilah kekuatan kita. Kekuatan kalimatul aula, kalimatul syahadah. Zimat kalimat sodo, zimat kalimat syahadat ini yang akan menyelamatkan kita ke dalam surga. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Insyaallah hanya ini saja bekal kita ke surga, ke akhirat. Insyaallah kita dijamin surga dengan kalimatul ula ini. Ingat ini, kunci surga ini diingat-ingat, insyaallah. Saya juga didoakan, Bapak Ibu doakan supaya kami doakan supaya tidak dilupa kalimatul ula, kalimatul akhir untuk sebelum kita wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa, yang bernafas, yang hidup pasti mati. Itu sudah rumus dari Allah. Sunatullah tidak bisa dirubah lagi, tidak bisa. Kita ingin hidup terus di dunia tidak bisa, pasti mati. Karena Allah sudah berfirman begitu, tidak ada yang hidup itu terus hidup, pasti mati. Pendengar yang dirahmati Allah, inilah tugas kami, asatidzah, ustadzah, yakni untuk mengajak manusia ke jalan surga. Jalan surga itu adalah kalimat tauhid. Ini benar rahmati Allah. Kita tidak berandai-andai ini punya amalan ini, amalan itu. Yang pasti surga itu bisa dimasuki bila kita berucap kalimat la ilaha illallah. Tanpa itu tidak bisa. Inilah kemurahan Allah. Kemurahan Allah. Surga diadakan hanya kepada orang yang beriman kepada Allah, la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak beranakkan. Itu Allah yang resmi, Allah yang hak, yaitu Allah yang tidak beranak dan tidak diperanak. Mereka mengatakan Allah beranak, punya anak, berarti bukan Allah palsu, itu Allah setan. Tidak benar mereka. Ajaran mereka tidak benar pendengar yang dirahmati Allah. Yakinlah, tidak yakin nanti kasihan, kecewa Bapak Ibu nanti setelah meninggal, setelah wafat dalam kubur, disiksa di alam akhirat, masuk neraka selama-lamanya. Silakan Bapak Ibu tidak percaya pada Allah Maha Esa, qul huwallahu ahad, silakan.
Tapi resiko Bapak Ibu jadi masuk neraka kekal abadi, resiko Bapak Ibu. Kami sudah ingatkan kok. Tugas kami sebagai Ustadz sudah sampai di sini. Mengingatkan masalah hidayah. Allah beri hidayah. Karena Bapak Ibu masuk neraka. Karena memang itu sudah ditakdirkan masuk neraka. Karena apa? Biar bagaimana Ustadz menceramah tidak ada hidayah. Untuk kalimat la ilaha illallah yang ada. Kalimat Tuhan beranak, Tuhan ini uang, jabatan. Demikian benar rahmati Allah. Ceramah singkat ini semoga bermanfaat bagi kita. Akhiri dengan kafaraman silis a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.